Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2361 menyapu 2 halaman. Ada total 10 putra kuasi suci di halaman barat dan utara. Meskipun putra kuasi suci lainnya tidak layak disebutkan, Leng Qiansui, Kong Mo, Kong Lianxin, dan Chen Qing luar biasa dan dapat dianggap sebagai yang paling banyak. Yang penting di pulau suci ini, salah satu putra semi suci terkuat dalam pertempuran. Sekarang Lin Bai 1 lawan 10 di mata orang luar, tidak ada perbedaan antara Lin Bai dan orang gila. Terima pukulanku. Lin Bai, ambil nyawamu. Lin Bai, kamu pasti terlalu besar. Kalau soal bertarung sendirian, mungkin kami benar-benar bukan tandinganmu. Tapi jika kami pergi bersama, kamu pasti akan kalah. Lin Bai, kamu juga seorang kultivator pedang. Kebetulan sekali, saya juga seorang kultivator pedang, jadi mari kita lihat bagaimana keterampilan pedang kita lebih kuat. 10 orang bijak semu membujuk ketika itu muncul, kekuatan tiba-tiba melonjak ke langit, dan kekuatan dahsyat menutupi pulau suci. Seluruh pulau suci terus-menerus berguncang di bawah kekuasaan 10 putra suci semu ini. Di luar pulau suci, ombak besar bergulung, menderu ke langit dan bumi. Menghadapi pengepungan 10 putra kuasi suci, Lin Bai tampak tenang, menamparkan tas penyimpanan dengan satu tangan, dan berteriak pelan, ini dia pedangnya. Pedang iblis itu menembus udara dan jatuh ke tangan Lin Bai. Segera, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang kultivator pedang memegang pedang tajam di tangannya. Pedang itu menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah Lin Bai dengan ganas. Teknik pedang bulan patah. Kultivator pedang bergegas ke arahnya dengan pedangnya dan berteriak dengan keras. Kamu menyebut ini ilmu pedang? Lin Bai mendengus dingin, dan pedang iblis itu menyerang tubuh pria ini seperti naga liar yang keluar dari laut. Satu pedang menghancurkan semua pertahanan dan skill pedang orang ini, dan mengenai dadanya tanpa bisa dihentikan. Puff! Pria itu memuntahkan seteguk darah, tampak pucat, dan terbang mundur dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia jatuh ke tanah 100 meter jauhnya karena panik. Dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya dan berbaring di tanah. Tanah, sekarat. Dia tidak bisa lagi berdiri. Apa? Semua prajurit terkejut ketika mereka melihat Lin Bai menjatuhkan pendekar pedang itu ke tanah dengan satu serangan pedangnya. Pendekar pedang terkuat di halaman barat, Zhao Haiqing, sebenarnya tidak menangkap satu pedang pun di tangan Lin Bai. Seorang prajurit dari halaman barat mengenali pendekar pedang yang baru saja bertarung dengan Lin Bai. Orang ini adalah Zhao Haiqing. Zhao Haiqing juga sangat terkenal di Akademi Barat, dan memiliki gelar pendekar pedang terkuat di Akademi Barat. Tapi sekarang, pendekar pedang terkuat di halaman barat sebenarnya gagal menangkap satu pedang pun di depan Lin Bai. Zhao Haiqing ceroboh, sialan. Kong Mo berkata dengan dingin. Setelah Lin Bai mengalahkan kultivator pedang dengan satu pedang, cincin Rui muncul di jarinya, dan sosok Lin Bai tiba-tiba menghilang dari kerumunan. Di mana mereka? Di mana orang-orangnya? Setiap orang yang bergegas ke depan tiba-tiba tampak terkejut. Pada saat ini, Leng Qiansui berseru, Sang Guan Qi, di belakangmu. Pada saat ini, putra kuasi suci yang dipanggil Leng Qiansui sebagai Sang Guan Qi menjadi pucat. Saat Leng Qiansui berbicara, dia merasa bahwa dia krisis hidup dan mati yang kuat datang dari belakang. Sang Guan Qi menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai dengan cibiran di bibirnya dan memukul keras dengan pedangnya. Meskipun Sang Guan Qi melawan dengan seluruh kekuatannya di saat-saat terakhir, dia masih ditebas sejauh 500 meter oleh pedang Lin Bai dan jatuh ke tanah, kehilangan kekuatan bertarungnya. Tapi saat Sang Guan Qi dikalahkan, cahaya keemasan Lin Bai menyala lagi, dan dia muncul di belakang putra semi suci lainnya. Sentuhan. Seperti Sang Guan Qi dan Zhao Haiqing, putra kuasi suci ini dipotong oleh Lin Bai dengan pedang, jatuh dari udara, dan mendarat di pulau suci, kehilangan efektivitas tempurnya. Metode macam apa ini? Kong Mo bertanya dengan heran. Apakah itu teleportasi? Bukankah benar hanya mereka yang berjuang untuk tingkat atas yang bisa menguasai teleportasi? Kata Chen Qing terkejut. Kong Mo meraung, ini bukan teleportasi, ini adalah cincin Rui dari Sekte Iblis saat itu. Chen Qing, kita tidak bisa membiarkan Lin Bai terus menggunakan cincin Rui, jebak dia. Chen Qing mendengar kata-kata Kong Mo dan segera mencubit segel di tangannya. Potongan token giok terbang keluar dari tas penyimpanannya, dan dalam sekejap, mereka mendarat dalam radius 10.000 meter di sini. Formasi kata terjebak. Chen Qing meraung marah, dan tablet batu giok yang tersebar semuanya bersinar. Waktu dan ruang dalam jarak 10.000 meter sepertinya tersegel, mencegah Lin Bai menggunakan cincin Rui. Sosok Lin Bai muncul di depan semua orang,
dia melihat ke arah cincin Rui yang redup dan berkata dengan ringan, lingkaran sihir ini bagus, sebenarnya memiliki kemampuan untuk menutup ruang. Chen Qing berkata dengan dingin, Lin Bai, keluarga Chen kami telah didasarkan pada formasi sihir di Dongzu selama 100.000 tahun. Kami telah mengumpulkan semua pengetahuan tentang formasi sihir di dunia dan menciptakan 9 formasi sihir yang unik. Formasi kata yang terperangkap ini adalah salah satunya. Sebagai bagi pejuang manapun yang terjebak di dalamnya, bahkan jika kamu berada di level teratas, kamu tidak akan bisa melarikan diri kecuali aku membiarkanmu keluar. Bunuh dia, raung Chen Qing. Pada saat ini, Kong Lianxin, Kong Mo, Leng Qiansui, dan beberapa orang bijak lainnya bergegas menuju Lin Bai. Hati-hati. Calon orang suci ini tampak garang dan ganas. Pada saat ini, kekuatan terkuatnya meledak, dan dia ingin mengalahkan Lin Bai dengan gerakan ini. Teknik pedang pembunuh naga. Kemarahan Buddha. Ketika Lin Bai melihat 6 putra semi suci datang untuk membunuhnya, wajahnya segera menjadi gelap, dan kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Lin Bai. Aku melihat pedang iblis menebas ke depan. Tidak. Kong Mo berteriak dan segera mundur. Wajah cantik Leng Qiansui menjadi pucat. Kong Lianxin terkejut. Ketiga orang ini mundur satu demi satu, namun calon orang suci lainnya tidak seberuntung itu. Di bawah pedang Lin Bai, 3 putra kuasi suci lainnya menyemburkan darah dan terbang mundur, jatuh dalam keadaan canggung 1000 meter jauhnya. Setelah jatuh ke tanah, mereka sekarat dan memandang Lin Bai dengan ekspresi ngeri, kehilangan kekuatan bertarung mereka. Meskipun Leng Qiansui, Kong Lianxin, Kong Mo dan yang lainnya menghindari sebagian besar kekuatan pedang ini terlebih dahulu, mereka masih dipukuli oleh niat pedang Lin Bai sampai mereka muntah darah. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai lagi, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Lin Bai memandang ke 4 orang di depannya, oke, ikan dan udang kecil lainnya sudah dibersihkan, dan sekarang kalian berempat. Gunakan keahlianmu jika bisa, jika tidak, kamu tidak akan punya sebuah kesempatan. Lin Bai memegang pedang di dadanya dan tersenyum dingin. Lin Bai, kamu adalah seorang kultivator gila, aku akan mengalahkanmu. Kong Mo meraung dengan marah, dan cahaya ilahi warna-warni yang menyilaukan segera muncul di tubuhnya. Dalam cahaya ilahi warna-warni ini, seekor merak ilahi yang indah dan luar biasa bisa terlihat samar-samar. Pada saat ini, pada bayangan burung merak di belakang Kong Mo, sehelai bulu rontok, dan ditangkap oleh Kong Mo di tangannya, ia langsung meraung, matilah. Ia memegang bulu itu dan jatuh dari ekor burung merak warna-warni. Bulu-bulu itu menghantam kepala Lin Bai dengan keras. Kekuatan bulu ini seolah mampu membuka langit dan bumi. Dengan sekali sapuan, langit dan bumi menjadi pucat, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pedang terbang. Wajah Lin Bai berubah kaget saat ini. Dia tidak menyangka bahwa jurus ajaib yang digunakan oleh Kong Mo ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Segera, 2 pedang terbang dan menebas bulu ini. Kalahkan aku. Pada saat Fei Jian melawan Ling Yu, sosok Lin Bai melintas, dan pedang mengarah tepat ke depan Kong Mo. Puff. Dada Kong Mo dipukul oleh pedang Lin Bai, dia menyemburkan darah dan terbang mundur, dia menghantam tanah dengan keras dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tanpa kekuatan Kong Mo, bulu kuat itu juga berubah menjadi cahaya warna-warni dan menghilang di udara. Kekuatan magis ini sungguh luar biasa. Jika saya tidak menggunakan pedang terbang saya untuk menahan kekuatan tersebut, saya akan terluka parah jika saya memotong bulu ini. Meskipun Lin Bai mengalahkan Kong Mo, dia masih tidak mampu untuk menghadapi kekuatan yang baru saja digunakan Kong Mo. Kekuatan magis yang keluar menunjukkan sedikit ketakutan. Pada saat ini, ketika Lin Bai masih ketakutan, Lin Bai tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Melihat ke atas, tangan Kong Lianxin terus berubah. Setelah beberapa perubahan, Kong Lianxin merasa dingin. Dia berkata, segel Ming Dinasti. Bab 2362 kalah. Saat Kong Mo dikalahkan oleh Lin Bai, segel di tangan Kong Lianxin juga mengembun dan terbentuk. Segel Raja Dinasti Ming. Kong Lianxin melontarkan beberapa kata dengan dingin. Entah itu kumpulan kekuatan magis bulu melambai yang baru saja digunakan Kong Mo, atau segel Dinasti Ming yang digunakan Kong Lianxin, semuanya adalah kekuatan magis unik dari keluarga Konfusius di Akademi Barat, dan mereka sangat kuat. Misalnya, jika Lin Bai tidak memegang bulu Kong Mo selama beberapa waktu dengan pedang terbangnya, lalu mengalahkan Kong Mo dengan kecepatan kilat, jika tidak, Lin Bai akan mati atau cacat jika bulunya dipotong. Segel Dinasti Ming. Ekspresi Lan Yuxin langsung berubah saat dia melihat kekuatan magis Kong Lianxin. Lin Bai mendongak, dan ekspresi Kong Lianxin acuh tak acuh,
dia terus mengubah mantra sihir di tangannya. Budak emas muncul di belakangnya, dan setelah mengganti segel, dia tiba-tiba menekan Lin Bai dengan telapak tangannya. Hancurkan. Dalam kehampaan, sepertinya ada sosok yang agung dan luar biasa datang, dan kekuatan surga yang cemerlang segera dilepaskan. Sebuah tangan emas besar turun dari langit dan langsung menuju ke kepala Lin Bai. Jika pukulan ini mengenai Lin Bai akan terluka parah seketika. Melihat Kong Lianxin mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, pada saat ini, Chen Qing melangkah maju, dan tanda emas segera muncul di kehampaan, menutupi langit dan bumi dengan rapat. Membunuh formasi kata. Mata Chen Qing berkilat dan dia berkata dengan dingin. Kata-kata yang mengepung Lin Bai segera berubah menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan, terbang menuju tubuh Lin Bai, pedang itu menembus daging dan sangat tajam. Dalam sekejap mata, Lin Bai berada di balik jeruji besi. Terjebak oleh formasi ganda Chen Qing, kekuatan formasi perangkap dan formasi pembunuhan dilepaskan tanpa meninggalkan ruangan apapun. Tetapi pada saat ini, sidik jari Kong Lianxin dari dinasti Ming tiba-tiba turun dari atas, menghancurkan segalanya. Pedang terbang, formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Mata Lin Bai langsung bersinar, dan dua pedang terbang keluar dari tubuhnya dan mengelilingi Lin Bai. Kedua pedang terbang itu menebas seperti bambu patah, menyerang satu demi satu. Semua emas cahaya pedang dipotong-potong. Kemudian, Lin Bai tiba-tiba menusukkan pedangnya ke langit, bersaing dengan segel tangan Kong Lianxin dari dinasti Ming. Untuk sementara waktu, Chen Qing dan Kong Lianxin bergabung dan menemui jalan buntu dengan Lin Bai. Lin Bai terjebak. Mata Yin Jiuling berkilat saat ini, dan dia berkata dengan ekspresi dingin. Lan Yuxin berkata, Chen Qing dan Kong Lianxin adalah putra kuasi suci terkuat di halaman barat dan halaman utara. Sangat sulit bagi Lin Bai untuk menghadapi mereka berdua sendirian. An Ning berkata, jika Lin Bai tidak bisa memecahkannya. Ini jalan buntu, saya khawatir Lin Bai akan perlahan-lahan dikonsumsi oleh mereka. Kong Lianxin tampak acuh tak acuh dan mengendalikan segel tangan Raja Ming untuk menekan Lin Bai. Pada saat ini, Chen Qing mencibir, Lin Bai, formasi karakter saya yang terperangkap dan formasi karakter pembunuh telah memblokir rute atas dan bawah Anda, membuat Anda tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Raja dinasti Ming Kong Lianxin sidik jari telah menghalangi sisi kiri dan kananmu. Rute kedua membuatmu sulit menghindar. Lin Bai, tahukah kamu seperti apa rupamu sekarang? Kamu terlihat seperti kura-kura di dalam guci. Menangkap kura-kura di dalam guci. Sebuah guci. Hahaha. Chen Qing tertawa liar. Lin Bai berkata dengan ringan, bahkan jika kamu menjebakku, kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku, dan aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Yang paling bisa kita lakukan adalah melanjutkan kebuntuan. Chen Qing tersenyum dan berkata, itu belum tentu demikian. Lin Bai Suang berkata. Matanya bersinar dan dia menatap Chen Qing. Chen Qing memandang wanita di belakangnya dan berkata dengan dingin, Leng Qiansui, kamu telah menonton begitu lama, inilah waktunya untuk mengambil tindakan. Kong Lianxin dan aku telah menjebak Lin Bai, dan sekarang kami hanya membutuhkanmu. Lin Bai bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan pedang. Ambil tindakan. Chen Qing mencibir. Mendengar kata-kata Chen Qing saat ini, Leng Qiansui berjalan maju selangkah demi selangkah, menatap Lin Bai, memegang pedang tajam di tangannya, dan berkata dengan ringan, Saudara Lin, maafkan aku, pertempuran ini terkait dengan kejayaan dari kampus utara, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Lin Bai tersenyum lembut, menatap Leng Qiansui, dan mengangguk sedikit. Saudara Lin, saya telah menyinggung banyak orang hari ini. Saya pasti akan datang ke Pulau Yanglong untuk meminta maaf di masa depan. Saat Leng Qiansui berbicara, sebuah pedang menusuk tubuh Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun, langsung ke tenggorokannya. Selama pedang ini mengenai Lin Bai pasti akan dikalahkan. Menang. Kata Chen Qing sambil tertawa liar ketika dia melihat Leng Qiansui mengambil tindakan dan Lin Bai tidak memiliki cara pertahanan lain. Lin Bai, apakah kamu akan kalah? Yin Jiuling, Aning, orang tua aneh dan yang lainnya berkata dengan ekspresi serius. Sayang sekali. Kupikir kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan tangan kita sendiri. Tanpa diduga, Lin Bai dikalahkan oleh halaman barat dan halaman utara terlebih dahulu. Kata Gu Xing dan Gu Si dengan senyum masam di wajah mereka. Nona Xuan berkata, kakak senior Li, Lin Bai akan kalah. Li Jis mengertakkan gigi dan berkata, pecundang ini selalu bersikeras menjadi bos besar, sekarang tidak apa-apa, ayo bermain dengannya. Semua yang hadir kata ketika semua prajurit mengira Lin Bai pasti akan kalah.
Tepat ketika pedang Leng Qiansui langsung mengenai tenggorokan Lin Bai. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat semburan arogansi 3 warna muncul dari tubuh Lin Bai. Saat arogansi muncul, kekuatan kultivasi Lin Bai menerobos dari alam kelahiran dan kematian tingkat 9 ke kesempurnaan yang luar biasa. Alam kelahiran dan kematian. Intinya, jika kamu bisa memaksaku untuk menggunakan teknik pedang surgawi, kamu bisa dianggap sebagai jenius dari kampus utara dan kampus barat. Saat arogansi 3 warna muncul dari tubuh Lin Bai, aura memerintah segera muncul dari Lin tubuh Bai. Leng Qiansui sangat terkejut. Jelas dia dan Lin Bai sama-sama berada di kesempurnaan agung alam hidup dan mati, tapi sekarang kekuatan Lin Bai memberi Leng Qiansui perasaan yang tidak bisa dia tolak. Gunakan pedang di depanku. Apakah kamu mencari kematian? Lin Bai menatap Leng Qiansui dengan dingin, dan nafas yang menyebar ke seluruh dunia meledak. Pedang tajam di tangan Leng Qiansui, di bawah niat pedang Lin Bai, meledak dengan ledakan. Meledak. Pembunuhan, laser, hujan lebat, amukan api, air yang menetes, bumi. 6 keinginan disatukan menjadi satu, Susian. Pada saat ini, Lin Bai berdiri dalam formasi kata yang terperangkap dan membunuh formasi kata Chen Qing, dan 6 konsepsi artistik digabung menjadi satu. Sebuah pedang jatuh dan membelah lingkaran sihir Chen Qing. Bahkan jika aku tidak menggunakan seni bela diri rahasia, aku bisa menerobos lingkaran sihir ini. Beraninya kamu datang dan membuat keributan. Setelah Lin Bai membelah lingkaran sihir dengan satu pedang, dia memukul Chen Qing sampai dia muntah darah dan terbang mundur. Keluar. Sidik tanganmu bagus, tapi itu saja. Lin Bai membalas dengan pedang dan menghancurkan sidik jari Raja Dinasti Ming di tangan Kong Lianxin. Kong Lianxin segera memuntahkan seteguk darah dan jatuh seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Terbang keluar. Dengan tebasan pedang, Chen Qing, Leng Qiansui, dan Kong Lianxin menyemburkan darah satu demi satu, terbang keluar, dan mendarat di Pulau Suci dengan panik, memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara, menatap dingin ke arah Chen Qing di bawah. Kong Lianxin berkata dengan suara dingin, apakah kita masih ingin bertarung? Jika kita terus bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati, dan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, kamu pasti akan mati. Bab 2363 Pertempuran di Halaman Timur. Mengikuti Chen Qing, Leng Qiansui dan Kong Lianxin dipukuli hingga jatuh oleh Lin Bai. Pertarungan sengit Lin Bai dengan 10 putra semi suci dari halaman barat dan halaman utara akhirnya berakhir. Lindbergh, kemenangan besar. Kami kalah. Chen Qing jatuh ke tanah dan berkata tidak percaya. Kong Lianxin berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Lin Bai dengan mata indah di wajah cantiknya, dan berjalan keluar dari Pulau Suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Putra semi suci lainnya yang dikalahkan oleh Lin Bai meninggalkan Pulau Suci dengan tubuh mereka yang terluka parah. Hilang. 10 putra kuasi suci dari halaman barat dan utara bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Lin Bai. Ya Tuhan, bahkan Chen Qing, Kong Lianxin, Kong Mo, dan Leng Qiansui dikalahkan satu demi satu. Itu jatuh ke tangan Lin Bai. Milikku, kekuatan Lin Bai terlalu kuat. Para prajurit di luar Pulau Suci berteriak ngeri. Pada saat ini, Lin Bai menyaksikan orang-orang suci dari halaman barat dan utara meninggalkan Pulau Suci, berbalik dan kembali ke puncak gunung, duduk di sebelah Lan Yuxin, melihat ke arah halaman timur, dan berkata dengan ringan, orang suci semu dari halaman timur. Haruskah kamu mengambil tindakan, atau haruskah aku yang melakukannya? Aning terkekeh dan berkata, tidak perlu, mari kita bertempur di halaman timur. Pria tua aneh itu menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berdiri dari gunung, dan berkata sambil tersenyum, sekarang pertempuran antara halaman selatan dan halaman utara dan halaman barat telah berakhir, saatnya bagi kita di halaman timur. Barbar, ayo pergi, ayo makan daging. Di puncak gunung lainnya, si Jiamu berdiri dengan dingin dan menatap si Zongxian. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa jiwa bela diri garis keturunan keluarga Si di domain batu ilahi sangat luar biasa. Saya sudah lama ingin mempelajarinya, jadi ayolah. Huki juga berkata sambil tersenyum, yang di Gunung Jiutian Yuanzhou dalam pertempuran ini, Anda dan saya belum memutuskan pemenangnya, Tu Ziyun, ayolah. Yin Jiuling berdiri diam dan menatap Wu He. Pada saat ini, para kuasa Santo di kampus timur sedang berperang satu sama lain dan saling bermusuhan. Si Zongxian dan Wu He juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Leng Yun, Lin Yibing, apakah kamu berani bersaing denganku dan Manzi? Pada saat ini, orang tua aneh itu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Makan daging,
Teriak barbarian kegirangan sambil memegang tongkat tulang besar itu. Leng Yun dan Lin Yibing saling memandang, keduanya menunjukkan sedikit rasa dingin ketika mereka bergabung. Kemudian mereka berdua melontarkan diri dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak berani? Kalian berdua sepertinya selalu tidak dapat dipisahkan. Kalau begitu, ayo berkompetisi." Leng Yun dan Lin Yibing keluar, dan aura mengerikan meraung. Feng Wenjun berdiri pada saat ini, memandang Si Zongxian, dan berkata dengan dingin, "Si Zongxian, tolong." Si Zongxian berkata dengan dingin, "Feng Wenjun, kamu sendiri yang berani bertarung denganku." Konyol. Si Zongxian tampak menghina. Dia memandang Feng Wenjun dan berkata. Feng Wenjun berkata dengan suara dingin, "Apakah aku bisa bertarung denganmu? Mari kita bicarakan setelah pertarungan." Si Zongxian memandang si Jiamu di sebelah Feng Wenjun dan berkata dengan suara dingin, "Untuk wanita jalang itu si Jiamu." Si Jiamu mendengar si Zongxian mendengarnya. Lalu dia terdiam, dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya. Ketika Feng Wenjun mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu harus membayar harga atas kata-katamu." Saat dia berbicara, Feng Wenjun mengambil tindakan secara langsung, dan gelombang badai hitam menyapu langit dan bumi. Bangkit. Feng Shen Dao Sutra, keluarga Feng. Saya tidak menyangka Feng Wenjun benar-benar berlatih Feng Shen Dao Sutra. Tetapi ketika badai hitam menyapu Pulau Suci, para tetua di udara berteriak kaget. Huki berkata, "Kalau begitu, kita telah membuang-buang waktu, mari kita bertarung dengan cara kita sendiri." Tu Ziyun, ayolah. Huki mengeluarkan penebang kayu dari tas penyimpanan dan mengarahkannya ke Tu Ziyun. "Aku khawatir kamu tidak akan berhasil." Mata Tu Ziyun menjadi dingin, dan dia mengambil langkah maju dengan kekuatan yang luar biasa. Seekor naga hitam dengan taring dan cakar segera muncul di atas kepalanya, mengaum ke arah Huki. Ini adalah roh bela diri tingkat Kaisar Tu Ziyun. Kedua faksi Kuaso Sage di halaman timur segera mulai bertarung dengan sengit. "Sepertinya aku hanya bisa bertarung denganmu." Keempat bersaudara Tianchan mendatangi Gusing dan Gusi dan berkata dengan dingin. Gusing mencibir, "Terserah kamu, jangan datang mencari kematian, lawan kita adalah Lin Bai." Gusi berkata dengan dingin, "Empat bersaudara Tianchan, saya menyarankan kamu untuk tidak keras kepala." Keempat bersaudara Tianchan mencibir, Gulingki dari keluarga Gu ingin menangkap kami. Awalnya kami berencana kembali ke Akademi Dongsu untuk mencari Gulingki untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kami tidak menyangka, Gulingki akan dibunuh oleh Lin Bai. Ya, kalau begitu sekarang, aku hanya bisa melampiaskan amarahku padamu." Gusing dan Gusi menyipitkan mata dan menatap keempat bersaudara Tianchan dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keempat bersaudara Tianchan berkata dengan dingin, "Berhentilah berpikir omong kosong dan ambil tindakan. Setelah kami berurusan denganmu, kami masih akan mengalami perang saudara. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka kami akan membantumu." Gusi mencibir dan melangkah ke depan begitu mereka keluar, keterampilan rahasia keluarga Gu segera membombardir keempat bersaudara Tianchan. Keempat Tianchan bersaudara tersenyum dingin, dan keempat sosok itu segera bergabung menjadi satu dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Iblis Tianchan muncul kembali di dunia. Raja Iblis Tianchan meninju dan bertabrakan dengan Gusi. Kekuatan yang kuat segera menyebar ke seluruh Pulau Suci. Saat putra-putra kuasi suci di halaman timur mulai bertarung dengan sengit, seluruh Pulau Suci berguncang. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Apakah ini sekelompok monster? Tentu saja, rumornya benar. Mereka mengatakan bahwa pertempuran anak suci tahun ini akan menjadi anak suci terkuat di Akademi Dongsu dalam 100 tahun. Bertarunglah, rumor itu memang benar. Ya, putra kuasi Santo dari kampus timur terlalu kuat. Di luar Pulau Suci, semua prajurit tercengang ketika mereka melihat putra kuasi Santo dari kampus timur bertarung. Lan Yuxin berdiri di samping Lin Bai, menyaksikan pertempuran di depannya dengan mata berbinar. Dibandingkan dengan zaman danau dan laut es, kekuatan mereka telah membuat lompatan besar ke depan. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Lin Bai berkata, "Mereka awalnya adalah jenius langka di dunia. Sekarang mereka telah memperoleh sumber daya pelatihan dari Istana Warisan Sekte Iblis, mereka secara alami menjadi lebih kuat. Kemajuan tidak bisa dihindari." Lan Yuxin berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu pertarungan di depan kita adalah siapa yang akan menjadi orang pertama yang menentukan pemenangnya?" Lin Bai mendongak. Pertarungan antara Si Zongxian dan Feng Wenjun. Empat bersaudara Tianchan bertarung melawan Gusi. Pertarungan Huki dan Tu Ziyun. Orang tua yang aneh dan orang barbar bertarung melawan Leng Yun dan Lin Yibing.
Si Jiamu melawan Huo Ventian. Seorang Ning bertarung dengan Gu Xing. Yin Jiuling dan Wu He bertarung. Perang berkecamuk dan mengguncang seluruh pulau suci. Lin Bai terkekeh dan berkata, sulit untuk mengatakan, Huqi dan Tu Ziyun keduanya adalah rival lama. Mereka telah bertarung di kampus timur selama lebih dari setahun, dan mereka belum pernah melihat ada yang menang pada akhirnya. Saya takut pertempuran ini akan sangat mencemaskan. Adapun Feng Wenjun, menurutku dia yang paling lemah. Lan Yuxin berkata, apakah menurutmu Feng Wenjun bukan lawan Si Zongxian? Bab 2364 yang kuat itu seperti awan. Apakah menurutmu Feng Wenjun bukan tandingan Si Zongxian? Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata dengan ringan, saya khawatir Feng Wenjun akan memilih Si Zongxian sebagai lawannya, dan sebagian besar alasannya adalah karena si Jiamu. Lan Yuxin menarik napas dalam-dalam, menunduk, seolah sedang mengingat sesuatu, dan dia segera tenang. Dia berkata, keluarga Si dulunya adalah keluarga yang sangat kuat di Dongzu, tetapi karena sebuah insiden lebih dari 20 tahun yang lalu, Lin Duo membunuh keluarga Si dengan satu pedang dan membunuh sebagian besar klan anggota dan orang yang berkuasa. Hal ini menyebabkan kemunduran keluarga Si. Dan dalam 20 tahun terakhir, Si Zongxian telah menjadi talenta paling menonjol dari keluarga Si, dan keluarga Si telah lama menganggapnya sebagai masa depan keluarga Si. Keluarga Si. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Lin Duo menyerang keluarga Si dengan satu pedang dan membunuh sebagian besar orang kuat. Kenapa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya juga mendengar beberapa kata dari ayah saya tentang masalah ini, tapi saya tidak tahu mengapa. Mata Lin Bai berkilat dan dia menatap Si Zongxian dengan dingin. Tatapan. Menjadi dingin. Apakah keluarga Si ada hubungannya dengan ayahku? Wajah Lin Bai sedikit menggelap. Bagaimanapun, batu abadi adalah hal yang sulit bagi Feng Wenjun. Tidak mudah untuk mematahkannya. Lin Bai berkata dengan ringan. Saya pikir dalam pertempuran di sini, yang tercepat untuk menentukan pemenang adalah Raja Iblis Tianchan dan Gu Xi. Lin Bai melihat ke medan perang lain. Di sini, Raja Iblis Tianchan dan Gu Xi bertarung sengit, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Lin Bai berkata dengan dingin, Gu Xi jelas bukan tandingan Raja Iblis Tianchan. Lagi pula, di Gunung Jiutian Yuanzu, Raja Iblis Tianchan adalah orang yang bermain imbang 50-50 dengan Heiluo Jianjiu, dan akhirnya berakhir dengan hasil imbang. Lan Yuxin berkata, berbicara tentang Heiluo Jianjiu, setelah orang ini datang ke Pulau Suci, sepertinya dia jarang bergerak, dan dia tidak pernah mengatakan apapun. Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat ke gunung lain. Di atas dia, ada seorang pria jangkung berwajah gelap dengan otot yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia memiliki pedang raksasa setebal gunung yang tertancap di sampingnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Orang ini juga musuh yang kuat. Lin Bai berkata dengan dingin. Gemuruh. Tepat ketika Lin Bai sedang melihat ke arah Heiluo Jianjiu, tiba-tiba pada saat ini, terdengar suara keras yang menggemparkan bumi dari Pulau Suci, menarik perhatian Lin Bai dan Lan Yuxin. Lin Bai segera berbalik dan melihat setelah Gu Xi dan Raja Iblis Tianchan bertukar pukulan, Gu Xi memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan menghantam tanah dengan wajah pucat. Raja Iblis Tianchan berkata dengan dingin, kamu kalah. Gu Xi jatuh ke tanah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Saya adalah jenius yang tidak biasa dari keluarga Gu. Bagaimana saya bisa dikalahkan oleh keempat monster ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gu Xi jatuh ke tanah dan berkata dengan tidak percaya. Lan Yuxin berkata, tentu saja, Anda benar. Prajurit yang pertama menentukan pemenang memang Raja Iblis Tianchan dan Gu Xi. Lin Bai terkekeh dan berkata, kekuatan Raja Iblis Tianchan mungkin milik kita. Yang terkuat di antara sedikit, bahkan dibandingkan dengan Yin Jiuling, hampir sama. Tetapi keterampilan yang dilatih Yin Jiuling terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Pemenangnya akan ditentukan terlebih dahulu. Saya khawatir mereka adalah Yin Jiuling dan Wu He. Lan Yuxin berkata, Wu He adalah pangeran dari dinasti penyihir agung, salah satu dari 10 dinasti di atas Dongzu, dan memiliki sumber daya budidaya dari dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu. Saya khawatir miliknya kekuatannya juga sangat kuat. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan khawatir, dia bukan tandingan Yin Jiuling. Lin Bai melihat pertarungan antara Yin Jiuling dan Wu He. Wu He terengah-engah sekarang, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia menatap Yin Jiuling di depannya dengan mata merah darah. Pada saat ini,
Wu He mengertakkan gigi dan berkata, "Oh tidak, Yin Jiuling ini seperti hantu. Dia tidak dapat digenggam atau disentuh, tetapi kekuatannya sangat kuat." Yin Jiuling berdiri tak bernyawa. Di depan Wu dia, pria berjubah abu-abu putih dan sepasang mata mati menatap Wu He dengan dingin. Pada saat ini, Yin Jiuling berdiri di sana tanpa bergerak, dan tiba-tiba mengangkat matanya. Cahaya abu-abu mematikan melintas di matanya, dan dia hanya mendengar satu kata yang diucapkan dari mulut Yin Jiuling, kematian. Wu He terkejut sesaat. Dia merasakan suatu kekuatan menyerbu ke dalam tubuhnya, mencoba meledakkannya berkeping-keping. Tidak, Wu He berteriak dan mundur dengan cepat. Namun pada saat ini, kekuatan dahsyat di tubuh Wu He tiba-tiba meledak. Wu He dipukuli hingga lubangnya berdarah, kulit di sekujur tubuhnya pecah, dan darah mengalir. Puff, Wu He mundur 100 meter, dan akhirnya menatap Yin Jiuling dengan kaget, menutupi dadanya, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah tanpa daya, tidak mampu berdiri lagi. Setelah mengalahkan Wu He, Yin Jiuling tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir dan diam-diam kembali ke gunung. Lan Yuxin melihat metode Yin Jiuling dan berkata dengan tenang, "Kamu akan mengalami perang saudara nanti. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Yin Jiuling?" Lan Yuxin juga takut dengan metode Yin Jiuling yang tidak terduga. Lompat. Sulit untuk mengatakannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Namun saat ini, dua teriakan datang dari sisi lain, menarik perhatian semua orang. Lin Bai dan Lan Yuxin sama-sama melihatnya. Saya melihat binatang setengah manusia raksasa itu memegang tongkat tulang besar di tangannya, menyerang Leng Yun dan Lin Yibing dengan ganas, membuat mereka berdua terbang dalam satu gerakan. Semua tulang di tubuhnya tergeser, dan mereka mendarat dalam sekejap. Keadaan canggung 1000 meter jauhnya. "Bagus sekali Manzi." Orang aneh tua itu duduk di bahu Manzi dan berkata sambil tersenyum. "Makan daging, makan daging." Barbarian menengadah ke langit dan menari dengan penuh semangat. Setelah Leng Yun dan Lin Yibing dikalahkan, mereka tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama dan memandang orang tua yang aneh dan barbar itu dengan ngeri. Lan Yuxin berkata, "Dibandingkan dengan orang aneh tua, menurutku Manzi lebih kuat." Lin Bai terkekeh, "Ya, Manzi adalah setengah manusia. Saya tidak tahu monster jenis apa yang separuh darahnya berasal. Pria kuat dari klan. Apakah dia keturunan klan Dewa Iblis?" Hingga saat ini, Lin Bai masih belum mengetahui seperti apa prajurit Manzi yang lahir dari gabungan klan iblis dan manusia. Ah! Pada saat ini, jeritan melengking datang. Saat semua orang menoleh ke belakang, Aning menghempaskan Gusing dengan pedang. Gusing jatuh ke tanah berlumuran darah, menatap Aning dengan ngeri. "Saya tidak menyangka ketika saya mulai bermain, saya dikalahkan oleh Tian Ken. Orang pertama yang menang seharusnya adalah saya." Setelah Aning menjatuhkan Gusing dengan pedang, dia menyerungkan pedangnya dan kembali ke gunung. Saat itulah Aning mengalahkan Gusing. Si Jiamu juga mengalahkan Huo Fentian. Dalam sekejap, pertempuran di halaman timur Pulau Suci sudah setengah jalan. Kini hanya Huqi dan Tu Ziyun, Feng Wenjun dan Si Zongxian yang masih berjuang keras. Bab 2365 dalam menghadapi kekuatan absolut. Lan Yuxin melihat Aning dan Si Jiamu sama-sama mengakhiri pertarungan mereka, dan berkata dengan tenang, "Tentu saja, kamu benar. Huqi dan Tu Ziyun adalah yang paling sulit dihadapi." Feng Wenjun dan Si Zongxian berjuang keras. Lin Bai melihat kedua pertempuran yang masih berlangsung di Pulau Suci, menyipitkan matanya, dan berkata, "Meskipun Huqi dan Tu Ziyun harus melalui pertempuran yang sulit, sekarang Huqi telah menekan Tu Ziyun, menang hanya masalah waktu. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Feng Wenjun. Mungkin tidak mudah baginya untuk mengalahkan Si Zongxian." Lin Bai melihat pertarungan sengit antara Feng Wenjun dan Si Zongxian. 1/4 jam kemudian, saat Huqi menebas Tu Ziyun dengan satu serangan, dia akhirnya menang. Huqi kembali ke puncak gunung dan segera melihat ke arah Feng Wenjun. Dia juga tahu bahwa pertarungan antara Feng Wenjun dan Si Zongxian adalah yang paling menemui jalan buntu saat ini. "Ya Tuhan, Yin Jiuling, kenapa kekuatan orang tua aneh dan yang lainnya meningkat begitu cepat?" "Ya, saya ingat mereka bertarung sengit di kampus timur setengah tahun yang lalu, tapi sekarang, mereka benar-benar hancur. Lawan mereka secara sepihak. Orang-orang ini sangat menakutkan. Sekarang satu-satunya pertempuran yang tersisa adalah antara Si Zongxian dan Feng Wenjun." Si Zongxian adalah pejuang paling menjanjikan di kampus timur untuk menjadi putra semi-suci. Feng Wenjun. Meskipun Jun sangat kuat, dibandingkan dengan Si Zongxian, ini jelas tidak berada pada level yang sama. Ya, Feng Wenjun jelas jauh lebih lemah daripada Si Zongxian.
Para prajurit menonton pertempuran di luar Pulau Suci, saat ini mereka semua memandang Feng Wenjun dengan cemas. Mantra angin ilahi. Mata Feng Wenjun berkilat, ekspresinya serius. Badai hitam yang berterbangan di sekelilingnya memadat dan berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, dan sebuah telapak tangan langsung mengarah ke Si Zongxian. Terjadi ledakan keras. Feng Wenjun menghantam tubuh Si Zongxian, dan tubuh Si Zongxian langsung meledak dan berubah menjadi pecahan batu, lalu dipasang kembali dalam sekejap mata di depan Feng Wenjun. Semangat bela diri Si Zongxian terlalu rumit. Lin Bai berkata dengan dingin. Lan Yuxin berkata, bagaimanapun, ini adalah roh bela diri garis keturunan yang diandalkan oleh keluarga Si untuk bertahan hidup. Seperti keluarga Lan, roh bela diri ini adalah teknik rahasia paling kuat dari keluarga Si. Lin Bai mengangguk sedikit. Feng Wenjun terjatuh dengan telapak tangan dan gagal mengalahkan Si Zongxian, sebaliknya tubuh Feng Wenjun kini berlumuran darah, sangat mengerikan untuk dilihat. Si Zongxian meninju dada Feng Wenjun, membuat Feng Wenjun terbang keluar dan mendarat di Pulau Suci dalam keadaan malu. Feng Wenjun, kamu kalah. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai terdiam, kesenjangannya masih terlalu besar. Kalau begitu, Si Zongxian akan membiarkanku menanganinya. Saat dia berbicara, Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya dan hendak berdiri dari gunung. Tetapi pada saat ini, Si Zongxian, mengenakan pakaian putih dan tidak ternoda oleh debu, mencibir pada Feng Wenjun. Feng Wenjun, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli tingkat keterampilan apa yang Anda latih, itu hanyalah awan yang lewat. Kamu kalah. Jika kita melanjutkan, kita akan bertarung sampai mati. Si Zongxian berkata dengan dingin. Lin Bai berdiri di puncak gunung dan berkata dengan dingin, kamu layak menjadi salah satu dari sedikit orang jenius di kampus timur, tetapi bahkan Feng Wenjun bukanlah lawanmu. Kalau begitu, Lin Bai, orang bijak semu dari kampus selatan, kemarilah minta nasihat. Saat Lin Bai berbicara, dia akan mengambil tindakan. Mendengar suara Lin Bai saat ini, wajah Si Zongxian menjadi sedikit dingin dan dia menatap Lin Bai dengan serius. Si Zongxian juga memahami bahwa Lin Bai tidak semudah menghadapi Feng Wenjun. Lin Bai, tunggu sebentar, aku belum kalah. Di Pulau Suci, Feng Wenjun berdiri dari reruntuhan, berlumuran darah, berdiri di reruntuhan, menatap Lin Bai dan Si Zongxian di kata langit. Lin Bai berkata dengan dingin, Feng Wenjun, jangan berani. Dengan lukamu saat ini, jika kami terus bertarung, kamu akan mati. Feng Wenjun tersenyum sedikit, terbang dari Pulau Suci dengan berbahaya, dan berkata dengan senyum sedih. Bahkan jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku akan memenangkan pertarungan ini. Si Jiamu menggelengkan kepalanya, menatap Feng Wenjun, dan berteriak, Wenjun, jangan bertarung lagi. Feng Wenjun terbang ke dalam udara dan melihat dia menoleh ke Si Zongxian dan berkata, Si Zongxian, kamu benar. Dengan cederaku saat ini, jika aku terus bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Kalau begitu, mari kita jalani hidup dan mati pertempuran. Di Pulau Suci, kamu. Saat aku bertarung, aku akan menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang akan menentukan hidup dan mati. Feng Wenjun berkata dengan dingin. Si Zongxian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, hanya untuk wanita jalang itu. Feng Wenjun, apakah itu sepadan? Diam. Aku bilang, aku akan membuatmu membayar atas kata-katamu. Mata Feng Wenjun menyipit. Darahnya menjadi merah. Si Zongxian mendengus dingin, kalau begitu, kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Dengan gerakan ini, kamu akan mati. Teknik rahasia jiwa bela diri. Kubur langit dengan batu. Si Zongxian mengangkat tangannya sedikit, sepotong demi sepotong. Batu itu hancur berkeping-keping dan meraung ke arah Feng Wenjun. Ini gerakannya lagi. Mata Aning berkilat, ekspresinya sedikit serius. Ini gerakannya. Yin Jiuling berkata dengan dingin di dalam hatinya. Lin Bai dan yang lainnya tidak asing dengan gerakan ini. Mereka pernah melihat Si Zongxian menggunakannya pada Lin Bai di Gunung Jiutian Yuanzhu. Tapi di lautan Danau Es, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Si Jiamu menggunakan gerakan ini untuk langsung menghancurkan Tuan Yu He, salah satu dari 9 pangeran dari Sekte Iblis, hingga berkeping-keping. Kakak kedua, berhenti berkelahi. Pada saat ini, di luar Pulau Suci, kakak laki-laki Feng Wenjun, Feng Wujun, berteriak kepada Feng Wenjun. Wenjun, jangan pukul aku dengan keras, minggir. Orang tua Feng Wenjun berteriak di tengah kerumunan. Pertarungan antara orang suci dan putra di Akademi Dongzu adalah kompetisi yang sangat penting. Tidak hanya pejuang dari 9 alam yang datang untuk menonton kompetisi ini, tetapi 10 dinasti besar juga mengirimkan master untuk menonton.
Dan keluarga Feng Wenjun adalah keluarga terkenal dan terkenal di antara 9 alam, jadi orang tuanya secara alami memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk menyaksikan upacaranya. Wenjun. Ibunya menangis dengan sedihnya. Di Pulau Suci, bongkahan batu terbang keluar dari kehampaan dan langsung menuju Feng Wenjun. Si Jiamu menitikkan air mata dan menatap Feng Wenjun dengan kaget. Sebagai anggota keluarga Si Jiamu mengetahui kekuatan teknik rahasia ajaib ini. Lin Bai mendengus dingin, pedang iblis itu bersinar, dan gelombang niat pedang naik ke langit. Ketika Si Zongxian menggunakan kekuatan magisnya, dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Lin Bai, Feng Wenjun bersedia bertarung sampai mati bersamaku. Mungkinkah kamu ingin campur tangan?" Lin Bai berkata dengan dingin. "Si Zongxian, apa maksudmu?" "Itu benar, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, semua lonceng dan peluit berlalu begitu saja. Pada saat ini, aku lebih kuat darimu, jadi aku harus memutuskan aturan tempat ini. Jika Tuan Feng Wen mati, kamu akan mati." Lin Bai memandang Si Zongxian dengan dingin, kata-katanya seperti pedang, dan niat pedang melesat ke langit dari pedang iblis. Bab 2366 Kematian Feng Wenjun. Saat Lin Bai mengambil langkah maju, niat pedangnya melonjak ke langit. Kemudian, Lan Yuxin mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di atas tubuh Lin Bai. Garis keturunan yang mewarisi seni bela diri keluarga Lan terkondensasi di matanya, dan dia menatap Si Zongxian dengan dingin. Si Zongxian berkata dengan dingin, "Dapatkah dikatakan bahwa bahkan klan Lan, yang telah berdiri di Dongzu selama 100.000 tahun, akan menjadi tidak tahu malu seperti Lin Bai?" Lan Yuxin berkata dengan ringan, "Saya akan mengambil tindakan saat ini. Tidak mewakili klan Lan, hanya mewakili aku, Lan Yuxin." Wajah Si Zongxian menjadi dingin. Di saat yang sama, niat pedang lainnya melesat ke langit. Si Zongxian menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat Aning. Aning mencibir dan berkata, "Si Zongxian, coba sentuh Feng Wenjun." Yin Jiuling berdiri dari gunung, matanya yang putih kelabu penuh dengan kematian, matanya seperti bilah tajam, mencoba membunuh Si Zongxian dengan ribuan pisau. Sama seperti potongan. Huqi berdiri dan melihat ke arah Si Zongxian, penebang kayu muncul di tangannya pada suatu saat. Keempat Tianchan bersaudara bergabung menjadi satu, dan kekuatan Raja Iblis Tianchan menyelimuti dunia seperti iblis. Si Jiamu memandang Si Zongxian dengan dingin, matanya mulai memerah, dan ledakan amarah keluar dari dirinya. "Barbar! Makan daging!" Orang tua aneh itu berteriak sambil tertawa. Ketika Manzi yang sedang istirahat mendengar ini, dia segera mengangkat tongkat tulang besar dari sisinya, memandang Si Zongxian dengan dingin, dan berteriak dengan gembira, "Makan daging, makan daging!" Si Zongxian melihat sekeliling, Lin Bai, Yin Jiuling, niat membunuh yang terpancar dari Raja Iblis Tianchan, Lan Yuxin, dan lainnya seperti serigala, harimau, dan macan tutul yang mencoba menggerogotinya. Si Zongxian merasa jika dia benar-benar membunuh Feng Wenjun, Lin Bai dan yang lainnya akan bergegas dan memotongnya berkeping-keping dalam sekejap. Yang abadi di batu takut. Lin Bai, Yin Jiuling, An Ning, Huqi, Tianchan, Lan Yuxin, terima kasih atas kebaikanmu. Orang aneh tua, Manzi, saat aku memenangkan pertempuran ini, aku akan membawamu ke Fengge Domain untuk bersenang-senang waktunya. Makan daging. Jiamu, aku tidak akan kalah. Suara Feng Wenjun terdengar samar-samar di antara bebatuan. Si Zongxian, ayolah, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku dengan teknik seni bela diri rahasia keluarga Si ini. Feng Wenjun berkata dengan dingin. Si Zongxian ragu-ragu dan memandang Lin Bai, Raja Iblis Tianchan dan lainnya, tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Feng Wenjun berkata, "Si Zongxian, jangan khawatir. Karena saya telah mengatakan kepada mereka untuk tidak ikut campur, mereka secara alami tidak akan ikut campur. Bahkan jika saya mati di tangan Anda hari ini, itu karena saya, Feng Wenjun, tidak seperti itu. Sama baiknya dengan orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan itu." Feng Wenjun berkata dengan suara yang sulit diatur. Lin Bai mendengar kata-kata Feng Wenjun dan berkata dengan tenang, "Karena Feng Wenjun telah mengatakan bahwa dia tidak akan kalah, maka kami akan mempercayainya." Saat dia berbicara, Lin Bai menarik kekuatan spiritualnya dan duduk di puncak gunung. Saat Lin Bai berhenti, Yin Jiuling, Raja Iblis Tianchan dan yang lainnya semuanya berhenti dan duduk. Saat ini, Hei Luo Jianjiu duduk di samping dan berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, Yin Jiuling, lihat, betapa kamu menakuti Si Zongxian, seperti burung puyuh, hahaha." Saat ini, dia tertawa liar, menatap Si Zongxian dan dikatakan. Ketika Si Zongxian mendengar ini,
dia merasa sangat terhina dan meraung, bahkan jika aku membunuhmu hari ini, itu akan menimbulkan kemarahan publik, tetapi karena kamu harus memilih pertarungan hidup atau mati hari ini, aku tidak akan menahan diri. Teknik rahasia jiwa bela diri. Terkubur di langit dengan batu. Si Zongxian meraung marah, dan menggunakan teknik rahasia Wuhun tanpa meninggalkan ruangan apapun, dan bergegas menuju Feng Wenjun. Pada saat ini, Lin Bai dan yang lainnya sedang melihat Feng Wenjun dengan napas tertahan. Jika Feng Wenjun tidak bisa menahan gerakan ajaib ini, dia pasti akan mati. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar dari kehampaan, membungkus Tuan Feng Wen menjadi bola batu besar, dan jatuh dari langit. Jatuh. Si Zongxian meraung, dan bola batu besar itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Suara gemuruh yang keras terus terdengar, tepat saat si Zongxian mengepalkan tinjunya dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara keras, bola batu besar itu meledak. Meteor itu meledak, tetapi Feng Wenjun tidak terlihat. Wenjun. Si Jiamu melihat ke udara dengan mata merah darah, tetapi tidak dapat menemukan Feng Wenjun. Pada saat ini, tubuh si Jiamu melunak dan langsung jatuh ke tanah. Lan Yuxin melintas dan datang ke sisi si Jiamu, mendukungnya. Tidak, tidak, Wenjun. Di luar Pulau Suci, orang tua Feng Wenjun berteriak dengan tegas. Di luar langit, para tetua di atas Pulau Suci melihat pemandangan ini, Feng Wenjun sudah mati. Sudah berakhir. Feng Wenjun ini adalah murid langsung keluarga Feng di domain Fengge, dan dia adalah putra yang paling dicintai dari monster tua Feng. Dia sudah mati. Bagaimana bisa monster tua Feng menyerah? Saudara kedua. Lord Feng Wu berteriak sambil menatap Pulau Suci dengan tak percaya. Saudara Feng, Wenjun, hei, Ibu Feng Wenjun menangis dengan sedihnya dan memandang pria paruh baya gila di sebelahnya. Pria paruh baya ini adalah ayah Feng Wenjun. Pria paruh baya ini tidak menemukan Feng Wenjun di Pulau Suci pada saat ini. Kekuatan yang bercita-cita mencapai puncak alam meledak dari pria paruh baya ini, menyapu jutaan prajurit. Bercita-cita menjadi yang terkuat. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Jutaan prajurit berteriak kaget. Sudah berakhir, monster tua Feng marah. Di langit di Pulau Suci, para tetua berkata dengan binar di mata mereka ketika mereka melihat monster tua Feng. Pada saat ini, Gu Daozi muncul dari udara, memandang monster tua Feng dan berkata, Saudara Feng, ini Akademi Dongzu, harap tenang. Monster tua Feng memelototi Gu Daozi. Mengabaikannya, dan malah melihat ke arah di tengah kerumunan, seorang pria. Saya, keluarga Feng Domain Feng, akan mulai perang dengan keluarga si Domain Batu Ilahi Anda mulai hari ini dan seterusnya, dan kami akan bertarung sampai mati. Di antara kelompok itu, seorang pria kuat dari keluarga si di Domain Batu Ilahi, wajahnya menjadi gelap, berdiri dan berkata, Saudara Feng, kata-katamu agak terlalu tiba-tiba. Selain itu, apakah kata-katamu mewakili keluarga Feng? Tuan Feng monster itu meraung dengan marah, apa yang saya katakan adalah apa yang dikatakan keluarga Feng. Saya menghormati orang tua di keluarga dan jangan aku tidak peduli dengan mereka. Tapi jika aku benar-benar ingin menghancurkan keluarga Si, mereka tidak bisa menolaknya. Mata pria kuat itu berkilat dan ekspresinya menjadi suram. Saat ini di Pulau Suci, mata Lin Bai bersinar, mencari jejak Feng Wenjun. Saat ini, Lan Yuxin membantu si Jiamu ke sisi Lin Bai. Lin Bai melirik si Jiamu dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, nafas Feng Wenjun belum hilang, dia belum mati. Di sisi lain, Raja Iblis Aning dan Tianchan tidak melihat jejak Feng Wenjun, dan mereka segera pergi. Dengan sekejap, dia hendak membunuh yang abadi di dalam batu. Namun saat ini, Yin Jiuling menghentikan mereka berdua dan berkata tanpa kehidupan, jangan khawatir, Feng Wenjun belum mati. Saya bisa merasakan napasnya. Meski sangat lemah, dia belum mati. Saya. Mendengar setelah mengatakan ini, Aning dan Raja Iblis Tianchan menjadi tenang dan memandang Lin Bai juga sangat tenang. Bab 2367 Angin bertiup dan Dewa muncul. Saat teknik pemakaman langit menghancurkan kehampaan, tidak ada yang menemukan jejak Feng Wenjun. Dalam sekejap, si Jiamu, monster tua Feng, dan Tuan Feng Wu mengamuk. Karena kematian Tuan Feng Wen, hampir menyebabkan pertempuran berdarah antara keluarga Si di wilayah Batu Ilahi dan keluarga Feng di wilayah Fengge. Namun, saat ini, hanya Lin Bai, Yin Jiuling, dan Hei Luo Jianjiu yang berada di Pulau Suci yang terlihat serius, karena mereka merasa masih ada nafas Tuan Feng Wen antara langit dan bumi, namun sangat lemah. Tetapi pada saat ini, nafas yang sangat lemah ini tiba-tiba menjadi kuat. Itu seperti hembusan angin sepoi-sepoi yang seketika berubah menjadi badai yang melanda dunia.
Jalanku adalah jalan para dewa. Jalanku ditetapkan di hadapan para dewa. Saat angin bertiup, para dewa pertama kali muncul. Saat angin turun, Ragnarok. Tiba-tiba pada saat ini, di Pulau Suci, sebuah suara tanpa tubuh terdengar. Suara ini menyebar, dan semua putra semi-suci di seluruh Pulau Suci dan para prajurit di luar Pulau Suci mendengarnya. Saudara Feng, ini. Ibu Feng Wenjun menangis, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, ada sedikit rasa ngeri di wajahnya. Suara apa ini? Sangat halus. Aku merasa seperti memahami sesuatu. Suara apa ini? Para prajurit di luar Pulau Suci berseru, menuruti suara ini dan tidak mampu melepaskan diri. Ini adalah Feng Shen Dao Sutra dari keluarga Feng. Mata Gu Daozi bersinar dan dia melihat ke Pulau Suci. Lanling duduk di atas awan dan terkekeh, nenek moyang keluarga Feng, Feng Shen Dao Sutra, haha, nada yang bagus sekali. Saat angin bertiup, para dewa pertama kali muncul. Saat angin turun, Ragnarok. Ini adalah Sutra Tao Dewa Angin. Monster tua Feng berkata dengan terkejut. Mata Aning berkilat dan dia berkata dengan suara dingin, apakah ada khotbah Tao? Lin Bai dan Lan Yuxin juga bingung di udara di depan mereka. Tao saya berdiri sebelum zaman prasejarah, ketika dunia pertama kali dibuka. Jalanku ada di langit dan bumi, ketika dunia berada dalam kekacauan. Jalanku diturunkan ribuan tahun kemudian, ketika dunia berada dalam kekacauan. Jalanku, ketika angin bertiup, dewa muncul, dan angin bertiup. Jika jatuh, semua dewa akan jatuh. Suara ini terus bergema, tetapi tidak ada yang bisa menemukan pembicaranya. Seolah-olah pembicaranya ada saat langit dan bumi pertama kali terbuka, ada di kehampaan yang kacau, ada di antara langit dan bumi, dan ada di setiap hembusan angin. Daoyin. Mata Yin Jiuling berkilat saat dia melihat ke udara di depannya. Pada saat ini, badai yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan tornado dahsyat terbentuk. Dari sana, sesosok tubuh perlahan-lahan muncul. Wenjun. Si Jiamu melihat sosok itu dan berteriak kaget. Di luar Pulau Suci, monster tua Feng dan Tuan Feng Wu juga memasang ekspresi ekstasi di wajah mereka. Lin Bai, Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu mendongak dan melihat pria itu berdiri di tengah badai, dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Lin Bai berkata dengan ringan, saya tidak menyangka Feng Wenjun memahami arti sebenarnya dari Dao Sutra Feng Shen, dari hidup dan mati. Hei Luo Jianjiu berkata, Feng Shen Dao Sutra. Saya tidak tahu apa Dao Sutra ini akan memilikinya. Betapa kuatnya. Yin Jiuling memandang Feng Wenjun dalam diam. Monster tua Feng berkata dengan penuh semangat, ini adalah suara Tao, ini adalah suara leluhur. Wenjun menyadari arti sebenarnya dari Sutra Feng Shen Tao, dan sebenarnya menyebabkan suara Tao dari leluhur keluarga Feng muncul kembali. Si Zongxian mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Feng Wenjun muncul di tengah dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saya jelas telah memukuli Anda hingga berkeping-keping, bagaimana Anda masih bisa hidup? Feng Wenjun muncul di udara, dan badai di sekitarnya setelah berhenti, dia diam-diam membungkuk ke kehampaan dan berkata, terima kasih, leluhur, atas bimbinganmu. Suara itu perlahan turun. Pada saat ini, Feng Wenjun menatap si Zongxian yang ketakutan dan berkata dengan ringan, si Zongxian, sepertinya kamu tidak bisa membunuhku. Si Zongxian meraung dengan marah, kamu benar-benar menggunakan aku sebagai batu asahan bagimu untuk saya punya mengerti arti sebenarnya dari Feng Shen Dao Sutra. Jika tidak, saya khawatir saya perlu waktu bertahun-tahun untuk menyadari kekuatan magis sejati yang tiada taraf dalam Feng Shen Dao Sutra. Mata Feng Wenjun berkilat dan dia berkata dengan dingin, si Zongxian, kubilang aku akan membuatmu membayarnya apa yang kamu katakan. Harganya. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat apakah metode rahasia jiwa bela diri keluarga si Anda lebih kuat, atau apakah kitab suci Dao keluarga Feng saya menantang surga. Ini adalah kekuatan magis yang baru saja saya menyadari. Feng Qishen muncul. Feng Wenjun merentangkan tangannya, dan kekuatan mengerikan menyebar darinya. Di Pulau Suci, badai yang sangat dahsyat kembali terjadi. Aum. Dalam badai saat ini, auman bergema di seluruh dunia. Suara menderu ini seperti ribuan roh suci yang muncul sekaligus. Momentumnya sangat besar dan kekuatannya sangat mengejutkan. Monster tua Feng berkata dengan penuh semangat, ini adalah kekuatan magis leluhur yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di keluarga Feng selama puluhan ribu tahun. Angin bertiup dan roh muncul. Tuan Feng Wu bertanya, ayah, apa itu? Feng Qishen muncul, mengapa saya tidak tahu bahwa ada kekuatan magis dalam Feng Shen Dao Sutra?
Monster tua Feng berkata dengan marah, bisakah bakatmu dibandingkan dengan Wen Jun? Feng Qisen muncul, nenek moyang masa lalu salah satu dari 3 trik sulap yang digunakan untuk menaklukkan dunia sejak nenek moyang kembali ke reruntuhan. Tidak ada satupun murid keluarga Feng yang mampu memahami trik ini selama puluhan ribu tahun. Saya tidak menyangka hari ini Wen Jun akan benar-benar memahaminya. Saya, keluarga Feng, telah menyadarinya. Akhirnya mengantarkan zaman baru yang makmur setelah leluhur. Monster tua Feng berkata dengan penuh semangat. Feng Qisen muncul. Mata Lanling berkilat dan dia menatap Feng Wenjun. Angin bertiup dan roh muncul. Mata Dao kuno terkejut, apakah ini kekuatan magis tiada taraf yang tercatat di bangunan kuno dan modern yang berada di peringkat 100 teratas di benua kuno? Mengaum, mengaum, mengaum. Badai yang memekakkan telinga datang, seolah-olah dewa sedang mengaum di atas angin. Badai ini menyelimuti Si Zongxian, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga membuat wajah Si Zongxian menjadi pucat dan ketakutan. Gemuruh. Pada saat ini, pada saat badai melanda Pulau Suci, sosok dengan wajah tidak jelas muncul dari belakang Feng Wenjun, tetapi pada saat sosok ini muncul, seluruh dunia terkejut. Seolah-olah langit dan bumi harus bersujud di hadapan sosok ini, dan langit harus bersujud di hadapan orang ini. Sosok itu keluar tanpa suara, mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Hanya dengan satu pukulan, kekuatan yang mengguncang bumi segera mengguncang Pulau Suci. Dengan pukulan ini, Pulau Suci terbelah menjadi 2, dan kekuatan pukulan ini bahkan mengenai tubuh Si Zongxian, terus-menerus menghancurkan tubuh Si Zongxian. Semangat bela diri Si Zongxian itu aneh, setelah tubuhnya dihancurkan, ia langsung mengatur ulang, tetapi kekuatan ini menolak untuk melepaskannya dan terus menghancurkan batu Zongxian. Sekali, 2 kali, 3 kali, 9 kali, 10 kali. Setelah tubuh Si Zongxian ditata ulang untuk ke-10 kalinya, Si Zongxian menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Dia buru-buru berkata kepada Feng Wenjun, Saudara Feng, aku akui kekalahan. Akui kekalahan dan selamatkan hidupmu. Si Zongxian tahu bahwa jika dia terus bertarung, bahkan jika seni bela diri keluarga Si-nya melawan langit, dia tidak akan mampu menahan gerakan magis Feng Wenjun dan menghancurkannya. 100 kali berturut-turut. Mata Lin Bai berbinar, jadi ini adalah kekurangan dari roh bela diri keluarga Si. Si Jiamu mengangguk sedikit dan berkata, ya, dalam waktu singkat, roh bela diri dapat mengatur kembali tubuh fisik murid keluarga Si 10 kali, tetapi setelah 10 kali, semangat bela diri akan kekuatan jiwa hampir habis. Pada saat itu, jika tubuh dihancurkan, itu berarti ia benar-benar akan mati. Lin Bai mengangguk sedikit, tetapi ketika Si Zongxian membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, Lin Bai melihat kekurangan jiwa bela diri keluarga Si. 10 kali lipat, ini adalah batas yang dapat diatur ulang oleh seni bela diri keluarga Si dalam waktu singkat. Jika batas ini terlampaui, kekuatan jiwa bela diri akan habis. Bab 2368 Pedang Luo Hitam 9. Mendengar permintaan belas kasihan Si Zongxian, Feng Wenjun mengangkat tangannya dan badai antara langit dan bumi menghilang pada saat ini, dan sosok itu juga terbawa badai dan menghilang di depan Feng Wenjun. Si Zongxian, hari ini adalah pelajaran untukmu. Jika kamu berani berbicara buruk tentang Si Jiamu lagi, aku pasti akan datang ke domain batu ilahimu secara langsung untuk mencari keadilan. Feng Wenjun memandang Si Zongxian dengan dingin dan berkata. Si Zongxian berlumuran darah. Setelah menatap Feng Wenjun dengan enggan, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu meninggalkan Pulau Suci secepat mungkin. Dia khawatir jika dia tinggal di Pulau Suci lebih lama lagi, dia akan berada dalam bahaya jika Feng Wenjun berubah pikiran. Feng Wenjun jatuh dari udara, datang ke sisi Si Jiamu, dan berkata dengan perasaan bersalah, maaf, Jiamu, aku masih belum terbiasa membunuh orang. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membiasakannya di masa depan. Si Jiamu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, aku akan mengambil nyawanya. Kamu tidak perlu mengubah dirimu untukku. Kamu tidak suka membunuh, itu caramu, tidak perlu berubah. Feng Wenjun tersenyum pahit dan mengangguk. Lin Bai memandang Feng Wenjun saat ini dan berkata sambil tersenyum, siapa sosok yang baru saja keluar dari belakangmu? Ia memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dapat menghancurkan tubuh Si Zongxian 10 kali berturut-turut. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, itu adalah bayangan ilahi. Lin Bai memandang Feng Wenjun dengan bingung. Feng Wenjun berkata, Feng Shen Dao Sutra dari keluarga Feng saya diciptakan oleh nenek moyang saya. Nenek moyang mengatakan bahwa ketika angin bertiup, para dewa pertama kali muncul, dan ketika angin turun, para dewa senja.
Saya telah belajar sesuatu dari itu. Waktu. Yongfeng membawa bayangan ilahi dari zaman kuno, yang merupakan sosok yang baru saja Anda lihat. Saya meminjam kekuatan bayangan ilahi untuk mengalahkan batu abadi. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum. Teknik memasuki Tao sungguh luar biasa. Lin Bai berkata dalam-dalam. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, Lin Bai, ilmu pedang yang kamu latih hanya berjarak sehelai rambut dari Feng Shen Dao Sutra keluarga Fengku. Kamu hampir bisa memasuki Tao. Lin Bai mengambil tarik napas dalam-dalam, jangan katakan apa-apa. Teknik pedang pembunuh naga yang diciptakan oleh Lin Duo mungkin berada di urutan kedua setelah teknik tingkat Dao di benua kuno saat ini. Memasuki Tao sama dengan melangkah ke area berikutnya. Baik itu seorang pejuang, keterampilan, atau senjata ajaib, selama Anda memasuki Tao, Anda akan menjadi keberadaan yang transenden. Ketika Lin Bai menerobos alam ramuan ilahi, dia tahu bahwa setelah seumur hidup berkultivasi dan memadatkan ramuan ilahi, seorang pejuang memasuki roh dan melepaskan tubuh fananya, dan kultivasi tingkat ketiga adalah memasuki Tao. Segala sesuatu memasuki roh, roh memasuki Tao, dan Tao menjadi abadi. Tetapi bagi para pejuang di benua kuno, terlalu sedikit pejuang yang memasuki Tao. Selama bertahun-tahun di benua Mangu, hanya ada segelintir pejuang yang telah memasuki Tao, seperti Yuan Mo Yuanzu, seperti leluhur keluarga Feng Wenjun. Feng Wenjun berkata dengan tenang, langkah pertama dari budidaya seorang pejuang adalah alam fana, langkah kedua adalah alam spiritual, dan langkah ketiga adalah alam Tao. Seni bela diri tingkat ke-9, alam bela diri sejati, alam-alam Xuanwu, dan alam Tianwu, ini adalah langkah pertama menuju alam fana. Alam pil kondensasi, masuki alam spiritual. Alam pil ilahi, alam surga terbang, alam yin dan yang, alam hidup dan mati, dan alam aspirasi. Ini adalah langkah kedua, alam spiritual. Dan alam aspirasi adalah puncak dari alam spiritual. Ambil satu langkah ke depan dan Anda dapat memasuki Tao. Ini adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh saya nenek moyang keluarga Feng dalam Feng Shen Dao Sutra. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum tipis. Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah memasuki Tao, apakah ada alam lain di atas? Feng Wenjun berkata, tentu saja ada. Alam Tao hanyalah langkah ketiga dalam budidaya, alam tingkat atas, barbar benua kuno tidak bisa tercapai, saya kira mungkin ada langkah keempat, langkah kelima, atau bahkan langkah keenam. Tentu saja, pejuang yang dapat mencapai alam seni bela diri langkah kelima mungkin langka di dunia, setidaknya di benua kuno. Kata Feng Wenjun. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Feng Wenjun, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, pada tingkat manakah Tuan Ling Tianzi akan menjadi orang yang kuat. Guru adalah orang yang kuat di dunia spiritual. Menurut apa yang dikatakan ketiga kakak laki-laki itu katakan sebelumnya, bahkan jika guru ada di dunianya, dia juga orang kuat yang mendominasi satu sisi. Saya khawatir budidaya master telah melewati langkah ketiga dan memasuki langkah keempat. Atau mungkin master telah masuk langkah kelima. Saya tidak tahu langkah keenam. Alam seni bela diri yang terkenal. Lin Bai memikirkan hal ini dan berkata, sepertinya saya tidak bisa duduk di sumur dan melihat ke langit seperti ini. Bahkan jika saya bisa mendominasi benua kuno, saya hanya akan memiliki langkah kedua dalam pengembangan spiritual. Di atas, di mata para pejuang dunia, saya hanyalah seekor semut. Mungkin di mata guru dan raksasa klan dewa, aku bahkan bukan seekor semut. Lin Bai mengepalkan tinjunya, diam-diam memiliki semangat juang di dalam hatinya. Pada saat ini, Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menatap orang-orang di depan, dan berkata, baiklah, semuanya, pertempuran hari ini di Pulau Suci hampir berakhir. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, saatnya berperang dalam perang saudara. Lin Bai mengangkat kepalanya dan memandang Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu, dan yang lainnya sambil tersenyum. Aning terkekeh dan berkata, kita baru saja melakukan gerakan, dan kekuatan spiritual dalam tubuh kita telah banyak terkuras. Kalau begitu, kita tidak boleh menguji satu sama lain. Mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Orang aneh tersenyum dan berkata, saya setuju, satu gerakan akan menentukan hasilnya. Raja Iblis Tianchan terkekeh dan berkata, saya ingin melawan Lin Bai. Yin Jiuling berkata, saya juga. Binatang setengah manusia raksasa itu juga melihat pada Lin Bai dengan ekstasi dan berkata, makan daging, makan daging. Aning mengerutkan kening dan berkata, Li Bai, sepertinya kami semua ingin bertarung denganmu. Lan Yuxin tertawa kecil dan berkata, Li Bai, sepertinya situasimu saat ini mengkhawatirkan. Aku juga ingin bertarung denganmu.
Lin Bai melirik Lan Yuxin, lalu memandang orang-orang di depannya, dan terkekeh, kalau begitu, aku akan menjadi lawanmu, menurut apa yang dikatakan Aning ya, satu gerakan akan menentukan hasilnya. Orang aneh tua itu tersenyum dan berkata, oke. Aning berkata sambil tersenyum, oke. Tetapi pada saat ini, suara batuk yang memalukan tiba-tiba datang dari, teman-teman, sepertinya kalian sudah lupa. Nah, selain kalian, ada Hua Muking dan aku di sini. Lin Bai mendongak dan melihat Hei Luo Jianjiu. Hei Luo Jianjiu masih duduk di puncak gunungnya, dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya dan penuh kekuatan. Pedang raksasa yang tertancap di sampingnya penuh kekuatan. Hua Muking tersenyum dan berkata, saya hanya diam untuk menyaksikan kegembiraan. Saya bukan lawan Lin Bai dan Lan Yuxin. Jangan khawatir, setelah Anda selesai bertarung, saya akan meninggalkan Pulau Suci sendirian. Mendengar Hua Muking mengatakan ini, Hei Luo Jianjiu tertawa datar, berdiri dari tanah, lupakan. Saat dia berbicara, Hei Luo Jianjiu mengeluarkan pedang raksasa di sampingnya, meletakkannya di bahunya, menatap Lin Bai dan berkata, Li Bai, karena semua orang punya jika kamu sedang terburu-buru, ayo berhenti bicara yang tidak masuk akal. Aku ingin bertarung denganmu. Kamu dan aku sama-sama kultivator pedang. Kamu berlatih pedang spiritual Dao, dan aku berlatih pedang Badao. Karena kita adalah kultivator pedang, maka mari kita putuskan hasilnya dengan 3 pedang. Hei Luo Jianjiu memandang Lin Bai dan berkata, Bab 2369 Pedang Dao yang mendominasi vs. Pedang Dao yang mendominasi. Bagaimana dengan kesepakatan 3 langkah antara kamu dan aku? Hei Luo Jianjiu memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, karena kamu ingin melawanku, datanglah. Mendengar persetujuan Lin Bai, Hei Luo Jianjiu melihat ke arah pedang raksasa itu dan berjalan keluar. Pada saat ini, Raja Iblis Tianchan berkata, tidak. Hei Luo Jianjiu, kamu tahu bahwa di alam yang sama, kekuatan Ba Suot Dao jauh lebih besar daripada Ling Suot Dao. Tidakkah menurutmu itu tidak adil bagimu? Menantang Lin Bai. Hei Luo Jianjiu ketika Jianjiu mendengar kata-kata Raja Iblis Tianchan, dia berhenti sebentar dan menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Seperti yang dikatakan Raja Iblis Tianchan, di antara para pejuang dari alam yang sama, mereka yang berlatih Ba Suot Dao jauh lebih kuat daripada mereka yang berlatih Spirit Suot Dao. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah, Tianchan, biarkan dia melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Raja Iblis Tianchan tidak lagi menghentikan Hei Luo Jianjiu. Pada saat ini, Hei Luo Jianjiu menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, sepertinya pendekar pedang jahat yang bisa mengalahkan semua pahlawan di Gunung Jiutian Yuanzhu. Kalau begitu, Lin Bai, aku di sini. Saat dia berbicara, Hei Luo Jianjiu menginjak puncak gunung dengan satu langkah, dan kekuatan dari tubuhnya melonjak seperti naga. Saat Hei Luo Jianjiu melangkah keluar, puncak gunung di bawah kakinya hancur dan runtuh. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Luo Jianjiu hitam. Saat puncak gunung meledak, semua prajurit merasa ngeri pada saat ini. Hei Luo Jianjiu memegang pedang di kedua tangannya dan menyerang ke arah Lin Bai. Lan Yuxin, Feng Wenjun, Si Jiamu, semuanya menyingkir. Lin Bai tiba-tiba dikelilingi oleh krisis hidup dan mati yang kuat. Dengan gerakan kekuatan spiritual di tubuhnya, Lan Yuxin, Feng Wenjun dan orang lain di sekitarnya mundur dari gunung. Pada saat ini, Hei Luo Jianjiu berada di langit di atas Lin Bai, memegang pedang di kedua tangannya, menebas dari langit, berteriak dengan marah, pedang pertama. Sebuah pedang menebas dengan keras, pedang yang berat itu tidak memiliki ujung, tapi itu bisa menghancurkan segalanya. Saat pedang Hei Luo 9 jatuh, puncak gunung di kaki Lin Bai meledak. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Teknik pedang pembunuh naga. Kemarahan Buddha. Guntur ilahi Aoki. Setelah Lin Bai mendorong Lan Yuxin dan yang lainnya menjauh, dia memiliki pemikiran di benaknya dan menggunakan 3 hal dalam satu pikiran, Aoki Divine Thunder. Setelah keluar dari tubuh, pedang terbang mengelilingi sekeliling, kekuatan teknik pedang pembunuh naga meledak lagi, dan pedang itu melonjak ke langit. Terjadi ledakan keras. Pedang Hei Luo Jianjiu jatuh dan bertabrakan dengan teknik pedang Lin Bai. Suara keras yang mengguncang bumi datang tiba-tiba. Pada saat ini, saat pedang Hei Luo Jianjiu dan Lin Bai bertabrakan, seluruh Pulau Suci terkoyak dalam sekejap, dan gelombang besar bertiup di luar Pulau Suci. Puff! Tepat setelah bentrokan pedang, Lin Bai menyemburkan darah dan terbang mundur dalam keadaan tercela.
Pedang Hei Luo Jianjiu barusan tidak hanya menghancurkan serangan Lin Bai, tetapi juga menghancurkan semua metode pertahanan di tubuh Lin Bai. Kekuatan yang kuat menyebabkan organ dalam Lin Bai bergeser dari tempatnya. Di sisi lain, Luo Jianjiu hitam tidak rusak sama sekali. Ya Tuhan! Pulau Suci meledak lagi. Dalam Perang Putra Suci sebelumnya, hampir jarang melihat kontes yang dapat menghancurkan Pulau Suci. Dan tahun ini, Pulau Suci telah hancur. Aku sudah melakukannya 2 atau 3 kali. Itu terlalu kuat. Ilmu pedang Hei Luo Jianjiu yang mendominasi benar-benar terlalu kuat. Ya, aku tidak menyangka Lin Bai akan menyerang dengan seluruh kekuatannya, tapi dia masih terkena pedang Hei Luo Jianjiu. Terbang. Para prajurit di luar Pulau Suci berkata dengan ngeri. Kekuatan Hei Luo Jianjiu tidaklah lemah sejak awal. Bahkan di Gunung Jiutian Yuanzhu, dia bisa menyamakan kedudukan dengan Yin Jiuling dan Raja Iblis Tianchan. Lin Bai. Melihat Lin Bai ditebas dengan pedang, Lan Yuxin berteriak cemas. Yin Jiuling, Raja Iblis Tianchan, Aning, dan lainnya semuanya sangat ngeri dengan ilmu pedang Hei Luo Jianjiu. Dia sangat kuat dalam hal dominasi pedang. Luo Jianjiu hitam ini mungkin satu-satunya keajaiban dalam cara mempraktikkan dominasi pedang di dunia. Lan Ling duduk di atas awan, menatap Hei Luo Jianjiu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Gu Daozi menyipitkan matanya, jika saya tahu bahwa Hei Luo Jianjiu memiliki potensi yang begitu besar, lalu mengapa saya menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya pelatihan untuk orang-orang tidak berguna seperti Shi Zongxian dan Wu He, dan langsung mencoba mencari cara untuk memenangkan hati Hei Luo Jianjiu. Tidak, itu saja. Gu Daozi merasakan penyesalan yang mendalam saat ini. Saat keluarga Gu mengundang prajurit, Hei Luo Jianjiu juga ada di antara mereka, tapi Hei Luo Jianjiu menolak undangan keluarga Gu. Saat itu, Gu Daozi tidak terlalu terkesan. Karena Hei Luo Jianjiu tidak mau melayani keluarga Gu, Gu Daozi merasa bahwa Shi Zongxian dan Wu He sudah cukup ada di sini. Sekarang Daozi kuno menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Hei Luo Jianjiu begitu kuat, bahkan jika dia harus pergi dan mengundangnya secara langsung, Daozi kuno akan tetap bersedia. Gemuruh. Pulau Suci terkoyak, dan asap serta debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit. Di tengah asap dan debu, Hei Luo Jianjiu berjalan keluar sambil membawa pedang raksasa. Lin Bai tampak pucat dan menatap Hei Luo Jianjiu dengan dingin. Lin Bai, ini pedang kedua. Setelah Hei Luo Jianjiu keluar dari asap, dia mengambil satu langkah, menghancurkan langit seperti bola meriam, dan tiba di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Pedang raksasa di tangannya meledak dengan kekuatan tak terbatas. Satu pedang menghantam Lin Bai seolah bisa menghancurkan bintang. Lin Bai. Lan Yuxin berteriak cemas. Tidak bagus. Mata Yin Jiuling berbinar. Aning melonjak ke langit dengan niat pedangnya. Jangan impulsif. Lin Bai memandang Lan Yuxin dan yang lainnya, tentu saja saya bisa mengatasinya. Pada saat ini, melihat Hei Luo Jianjiu bergegas, Lin Bai menepuk tas penyimpanan dengan satu tangan, sebuah besi gelap blok terbang keluar dari tas penyimpanannya dan ditangkap oleh Lin Bai. Potongan besi ini adalah penggaris pengukur. Ya. Lin Bai meraih penggaris pengukur di tangan kirinya dan pedang iblis di tangan kanannya. Segera, semua kekuatan fisik di tubuh Lin Bai meledak, penggaris pengukur mulai bergerak, dan dia menyerang Hei Luo Jianjiu dengan satu pedang. Penggaris pengukur mengenai pedang raksasa Hei Luo Jianjiu. Pada saat ini, dua kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi pecah, langit berubah warna, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Kedua kekuatan itu bagaikan dua naga dewa, yang saling bentrok dan menggigit dengan sengit. Sesaat kemudian, dua kekuatan kebuntuan itu meledak, dan seluruh Pulau Suci yang terkoyak sekali lagi hancur dan berubah menjadi abu. Gemuruh. Suara keras, seperti guntur, bergema antara langit dan bumi. Pulau Suci hancur. Bahkan lingkaran sihir yang memperbaiki Pulau Suci tidak dapat memperbaiki Pulau Suci. Pulau Suci dihancurkan oleh pertempuran antara Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu. Tak terhitung jumlahnya seru prajurit di luar Pulau Suci. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Li Jis memandang Pulau Suci dengan tidak percaya. Pada saat ini, semua putra kuasi suci yang baru saja dikalahkan sedang memandang Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu di Pulau Suci dalam keheningan yang tercengang. Mungkinkah Lin Bai tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan kami? Baru saja. Sekarang apakah Lin Bai yang terkuat? Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, nama Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu mungkin akan menyebar ke seluruh dunia. Semua putra semi suci ketakutan. Lihatlah Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu. Bab 2370 Taoti.
Lin Bai mengeluarkan penguasa pengukuran surgawi dan bentrok dengan Hei Luo Jianjiui. Meskipun pulau suci besar itu diberkati oleh lingkaran sihir, pulau itu tidak dapat menahan pukulan dahsyat dari dua praktisi pedang Dao yang tak tertandingi. Pulau suci runtuh dan asap memenuhi langit. Setelah beberapa saat, asap menghilang, dan semua prajurit melihat ke pulau suci. Di udara, Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu berjarak ribuan meter. Tak satu pun dari mereka menggunakan pedang ketiga. Hei Luo Jianjiu membawa pedang raksasanya di wajahnya yang gelap, sepasang mata yang bersinar menatap penggaris pengukur di tangan Lin Bai. Dan Lin Bai, memegang pedang iblis di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya, memandang Hei Luo Jianjiu dengan dingin. Tuan Fang. Di luar Pulau Suci, di antara kerumunan, Meng Li memandang Lin Bai dengan pedang raksasa di satu tangan dan pedang iblis di tangan lainnya, dan memandang Fang Yiyun dengan ngeri. Chang Sun Yun dan Wu Ming sama-sama memiliki ketakutan di wajah mereka. Fang Yiyun berkata perlahan, "Si Mu Kendo." Lan Ling melihat Lin Bai telah memblokir pedang kedua Hei Luo Jianjiu tanpa kerusakan apapun. Dia segera menghela nafas lega dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu saja." Baik, Sen, dia benar-benar berlatih bab pedang Dao. Melihatnya seperti ini, sepertinya itu adalah pedang Dao putra ibu Fang Yiyun. Yin Jiuling memandang Lin Bai dan berkata dengan terkejut, "Bab pedang Dao." Seorang Ning berkata dengan terkejut, "Lin Bai sebenarnya juga dia telah berlatih bab Sword Dao." Lan Yuxin berkata dengan terkejut, "Pedang itu adalah pedang yang kami beli untuknya di Kepulauan Tianbao." Mata Gu Daozi berkilat, dan dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Anak ini, jika mereka adalah teman, maka itu adalah keberuntungan keluarga Gu, tetapi jika mereka adalah musuh, aku pasti tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama." Di langit Pulau Suci, Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu saling berhadapan. "Ternyata kamu juga sudah berlatih bab Sword Dao." Hei Luo Jianjiu memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum sedikit, "Saya terkejut." Hahaha. Hei Luo Jianjiu berkata dengan gembira, "Oke, Lin Bai, kamu memang lawan yang sangat bagus, baik dari segi potensi dan kekuatan, kamu layak disebut tak tertandingi." Saat Hei Luo Jianjiu berbicara, dia memegang pedang raksasa di bahunya, mengarahkannya ke Lin Bai, dan berkata, "Pedangku disebut Taoti, dan terbuat dari besi dewa terberat di benua kuno. Ditempa dari bintang besi berat, beratnya sekitar 36.000 kilogram." Lin Bai melambaikan penggaris pengukur dan berkata dengan dingin, "Pedang ini adalah produk setengah jadi, disebut penggaris pengukur, dan juga terbuat dari pedang terberat di benua kuno. Ditempa dari besi berat bintang besi ilahi dan beratnya sekitar 36.000 kilogram." Hei Luo Jianjiu melihat penggaris pengukur di tangan Lin Bai dan berkata dengan ringan, "Potensi pedangmu lebih tinggi daripada milikku. Jika kamu bisa menyelesaikannya menyempurnakan pedang ini di masa depan, aku khawatir kekuatan pedang ini akan mencapai puncak yang tak tersentuh. Pedang yang luar biasa. Masuk akal jika diberi nama sesuai langit. Seberapa tinggi langit, pedangnya betapa kuatnya." Kata Hei Luo Jianjiu. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Pedangmu tidak buruk. Taoti adalah binatang buas dari zaman kuno. Ia memakan dewa dan meminum darah. Bahkan lebih mendominasi jika kamu menamai pedangmu seperti ini." Pedang Hei Luo Jiu berkata, "Ada terlalu sedikit orang di dunia ini yang berlatih bab Sword Dao. Aku telah mencari teman yang berlatih bab Sword Dao sepanjang hidupku, tapi sekarang, tampaknya kamu baik-baik saja. Sangat kejam, dan tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung. Hanya ada satu orang yang merupakan praktisi ilmu pedang terkuat di dunia, jadi, Lin Bai, ketika aku memutuskan untuk menjadikanmu temanku, kamu juga menjadi musuh yang harus kubunuh dalam hidup ini." Lin Bai terkekeh. "Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Aku telah mengatakan hal yang sama kepada mereka semua. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, lalu datang dan coba." Hei Luo Jianjiu mencibir. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. "Ayo, Lin Bai, kita masih memiliki satu pedang terakhir. Dengan pedang ini, kita harus menentukan pemenangnya." Hei Luo Jianjiu berkata dengan dingin. "Oke." Mata Lin Bai berbinar. Pada saat ini, Luo Jianjiu hitam melangkah ke dalam kehampaan, dan ruang angkasa tiba-tiba berguncang, serta wilayah laut yang berjarak 100.000 mil dari Pulau Suci. Luo Jianjiu hitam, memegang pedang raksasa Taoti di tangannya, bergegas menuju Lin Bai seperti binatang yang sangat ganas. Kekuatan menakutkan dan mencekik pada pedang raksasa Taoti membuat ekspresi Lin Bai serius. Pedang ketiga. Luo Jianjiu hitam meraung dan menebas dengan satu pedang. Teknik pedang pembelah surga.
Pada saat yang sama, Lin Bai juga meraung dengan marah. Di dalam Sutra Setan Yuan, teknik pedang pembelah langit yang didedikasikan untuk latihan Basword Dao terungkap. Buka gunungnya. Sebuah pedang jatuh, membelah Xuan Huang dengan kekuatan, dan pedang itu menghancurkan pegunungan. Dua epi yang tak tertandingi bentrok sengit saat ini. Gemuruh. Ketika pedang raksasa Taoti dan penguasa pengukuran surgawi bertabrakan, gelombang suara yang kuat menyebar, menghancurkan gendang telinga para prajurit dengan kekuatan lebih rendah di luar, dan mereka semua memuntahkan darah pada saat ini. Tidak, kolam ikan akan segera terpengaruh. Gu Daozi dan Lan Ling mengedipkan mata mereka, dan dikombinasikan dengan kekuatan 9 tetua besi ketertiban ilahi lainnya, mereka mengepung seluruh pulau suci, memungkinkan Lin Bai dan Heiluo Jianjiu bertarung dengan sengit. Dampaknya tidak dapat membahayakan para prajurit di luar. Puff. Tetapi bahkan jika para tetua dari pengadilan ketertiban ilahi bertindak sangat cepat, lebih dari separuh prajurit di luar pulau suci masih terluka setelahnya, muntah darah, dan tubuh mereka gemetar. Kekuatan yang sangat kuat, itu terlalu menakutkan. Jika para tetua dari pengadilan ketertiban ilahi tidak mengambil tindakan tepat waktu, saya mungkin akan terluka parah bahkan jika saya tidak mati sekarang. Baru saja, akibat dari pertarungan sengit antara kedua orang ini sudah cukup untuk menghajar kami sampai mati. Terluka parah, maka kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang tidak akan pernah bisa saya lampaui seumur hidup saya. Para prajurit di luar Pulau Suci memandang Lin Bai dan Heiluo Jianjiu di Pulau Suci dan berkata dengan ngeri. Benturan. Benturan. Pada saat ini, dua suara keras terdengar, dan tubuh Lin Bai dan Heiluo Jianjiu dihantam kedua arah, kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, keduanya berdiri berbarengan. Heiluo Jianjiu dan Lin Bai sepertinya tidak mengalami banyak luka. Namun, pada saat ini, Heiluo Jianjiu melihat ke arah pedangnya. Ada retakan padat pada pedang raksasa Taoti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lin Bai tidak menggunakan Zige, metode rahasia Wuhun, ini sepenuhnya karena kekuatan tabrakan antara penguasa pengukuran surgawi dan pedang raksasa Taoti tadi. Ada retakan pada pedang raksasa Taoti, tapi penggaris pengukurnya masih utuh. Heiluo Jianjiu tersenyum tipis, menatap pedang raksasa Taoti, memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, aku kalah dalam pertempuran ini. Lin Bai berkata, konsesi. Heiluo Jianjiu berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar. Setelah aku memperbaiki Taoti, aku akan mendatangimu dan ayo bertarung lagi. Jika kamu cukup beruntung menjadi putra suci Akademi Dongsu hari ini, aku yakin dengan kekuatanmu. Tetapi jika orang lain menjadi suci putra Akademi Dongsu, saya tidak menerima posisi putra. Heiluo Jianjiu tersenyum tipis, melihat ke arah pedang raksasa itu, dan berjalan keluar dari pulau suci selangkah demi selangkah. Heiluo Jianjiu, bahkan jika dia kalah secara terbuka, tidak malu seperti si Zongxian dan sang pejuang. Di luar Pulau Suci, di bawah pengawasan jutaan prajurit, Heiluo Jianjiu meninggalkan tempat ini. Dia tidak pergi menonton kompetisi berikutnya, karena di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Lin Bai berasal dari Akademi Dongsu. Nak,